Kakak. Ya, itu tuh Ustaz, saya ada satu pertanyaan kan. Nah, Dua hadis yang disandingkan. ya. Sebaik-baiknya suami adalah yang paling baik pada istrinya. Nah, itu kriteria suami baik dan tidak baik apa? Kemudian di satu sisi Rasul juga bilang bahwa wanita yang salihah, dia bisa masuk pintu surga dari 8 pintu manapun yang dia mau. Kalau sholat kan mungkin bisa ya Ustadz, kayak belajar begini. Puasa juga bisa gitu, menjaga kemaluan insya Allah bisa. Ya. Yang paling ujung itu adalah taat kepada suaminya. Dan itu yang selalu jadi senjata bahwa kalau kamu nggak taat, kamu nggak bakalan bisa masuk surga. Gitu. Wow. Nah, bagaimana kita ini bisa tahu, maksudnya kayak tadi kriteria dan cirinya. Laki-laki yang taat, yang paling baik pada suaminya itu kayak gimana? Ya. Istri yang taat pada suaminya itu indikatornya itu apa? Bagaimana? Ya. Oke, saya sekarang tanya. Ini tolong dijawab dengan jujur. Ibu-ibu dulu nikah sama suami, tujuannya bahagia atau ibadah? Bahagia. Bahagia. Ibu-ibu selama ini nikah sama suami, tujuannya bahagia atau ibadah? Emang kita diperintah ibadah atau bahagia? Ini sih menyempurnakan setengah ibadah. Kalau bapak ibu tujuannya niatnya bahagia, ketika pasangan kita tidak sesuai, maka bapak ibu akan kecewa. Ustadz Gufran, Ustadzah Sylvia masih ada ya? Ini udah nikah. Kalau bapak ibu niatnya beribadah kepada Allah, ketika pasangan kita tidak sesuai, maka itu menjadi sarana ibadah. Jadi dari awal jangan salah niat ya, adik-adik ya, sebelum nikah ya. Tolong niatnya bukan bahagia, tapi niatnya ibadah. Kalau hasil dari niat ibadah, baru Allah berikan kebahagiaan. 66 ayat 10 sampai ayat 11. Silakan. Surat 66 ayat 10 sampai ayat 11. Nikah itu bukan niatnya bahagia, tapi beribadah. Surat At-Tarim ayat 10 sampai ayat 11. Apa kata Allah? Ini harus penting sekali, Bapak Ibu harus memahami ya. Apa kata Allah? Surat At-Tarim, surat 66 ayat 10 sampai 11. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir. Istri Nuh dan istri Lut. Nah, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Logikanya kalau istri Nabi surga atau neraka? Harusnya logikanya surga kan? Tapi kita lihat apa yang terjadi. Terus? Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Terus? Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Jadi istri Nabi pun yang secara logika itu imam kita, ternyata gara-gara niatnya bukan karena Allah, maka tetap celaka atau selamat. Jadi semua itu tergantung kepada siapa? Diri kita sendiri dalam niat berumah tangga itu apa? Jelas ya Bapak Ibu ya? Sekarang yang 11, salah satunya lagi, 11 apa? Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun. Nah, ini istri siapa? Berarti meskipun suaminya kayak Fir'aun, tapi kalau dia niatnya beribadah taat kepada Allah, surga atau neraka. Terus? Ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Berarti meskipun suami kita belum ideal, belum sesuai, tapi kalau kita taat kepada suami karena Allah, kita selamat atau celaka? Selamat. Jadi nggak usah pusing. Kenapa? Pertama Bapak Ibu sudah terima ijab kabulnya, mau apa? Masa mau direvisi? Kan sudah terjadi. Tinggal kita manfaatkan sebagai sarana ketaatan kita kepada Allah. Kenapa? Lah kan berterima kasih kepada suami karena ibu taat kepada Allah, suami menjengkelkan, ibu bilang ya Allah terima kasih. Kan ke Allah bukan ke suami. Ya.
Jadi semakin menjengkelkan suami, harusnya cepat Bapak Ibu untuk taat kepada Allahnya. Kalau suami baik susah nanti idealnya Bu. Ibu bisa terlena. Mumpung suaminya masih seperti Firaun, makanya Bapak Ibu bisa berlatih secepatnya ketaatan karena Allah. Jelas ya? Berarti kita nikah tuh niatnya ibadah atau bahagia? Ibadah. Setelah niatnya ibadah, bonus dari ibadah itu Allah turunkan kebahagiaan. 13 ayat 29. Ini dimaksimalkan ini benar ini. Maaf ya Ustadz. Nggak apa-apa, supaya selesai. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan Nah, benar nggak? Karena kita yakin kepada Allah, karena niat kita taat kepada Allah, maka kebahagiaan itu tidak ada urusannya sama suami baik atau buruk. Kenapa? Kebahagiaan itu urusannya berdasarkan ketaatan kita kepada Allah. Sarananya lewat suami. Bisa ya, Buci ya? Ada yang mumpung belum menikah, berarti niatnya nanti apa? Kalau nanti pasangannya nggak sesuai, sarana sudah terjadi. Kenapa diterima kemarin? Lo kan ada udah nikah nih. Ketika sudah nikah, berarti kan serah terima dong orang tua ke suaminya. Makanya istri kan setelah menikah, tanggung jawabnya ke siapa? Suami. Halo? Kok ibu kayaknya berat sih mikirnya? Orang tinggal dijalani. Saya ulang. Kalau Bapak Ibu memang niatnya menjalankan perintah Allah, bahagia atau menderita? Bahagia. Tapi kalau mengikuti pikiran sendiri, hawa nafsunya, bahagia atau menderita? Udah jalani aja perintah Allah, pasti selamat tuh. Loh, tapi kan emansipasi, ya silakan aja. Nah, ketika suami kita KDRT, satu silakan pilih, bertahan dengan niat ibadah. Atau selesai, sudah selesai saja. Gak masalah. dengan niat mencari keadilan. Iya, ini kan pilihan. Dengan niat keadilan ya Ustadz, mencari keadilan kan. Karena istri bukan buat di KDRT. Betul, makanya saya bilang bertahan dengan niat ibadah, berarti nanti Allah akan merubah, atau nggak kuat selesaikan boleh. Ya pilihan itu maksudnya. Jadi silakan. Tapi ingat, untuk yang kedua, ketiga, semakin meluruskan niat saja. Karena kalau Bapak Ibu nggak lulus dengan ujian itu, biasanya ujiannya begitu lagi. Repeating pattern. Ya, repeating pattern, pola yang sama. Saya kemarin di Surabaya kajian parenting keluarga. Itu ada sendiri ilmunya. Bagaimana tugas suami dalam keluarga, bagaimana tugas istri dalam keluarga. Kalau anak kan ngikuti suami dan istri aja. Itu nanti ya kita buat. Kajian keluarga harmonis. Bikin Ustadz, bungkus. Boleh bikin. Yang daftar siapa aja ini? Tentu yang belum punya keluarga harmonis. Oh, berarti yang punya suami sama yang belum punya suami. Ibu ada masalah dengan keluarganya? Silakan kita kajian keluarga harmonis.